Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi teks petunjuk. Nah, tujuan kita mempelajari teks petunjuk adalah supaya kita lebih mudah dalam memahami petunjuk penggunaan suatu benda atau pembuatan suatu benda. Mari kita simak dan siapkan buku kalian. Teks petunjuk itu merupakan teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Nah, jadi dengan adanya teks petunjuk itu bisa mempermudah kita dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, karena di situ ada pedomannya, ada panduannya. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk itu harus jelas, jadi tidak membingungkan. Kemudian sistematis atau tersusun urut. Jadi kalau teks petunjuk itu tidak boleh terbolak-balik, tidak boleh tidak urut, harus urut mulai dari langkah pertama hingga terakhir. Kemudian komunikatif atau mudah dipahami. Yang keempat, tidak menimbulkan banyak tafsir atau ambigu. Petunjuknya jelas, tidak membingungkan. Nah, hampir sama seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas itu bahasa yang tidak berbelit-belit dan efektif. Nah, ciri-ciri teks petunjuk itu biasanya berisi cara atau langkah dalam membuat atau menggunakan sesuatu. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Jadi kalimat-kalimatnya merupakan kalimat perintah. Biasanya ditandai dengan partikel lah. Contohnya, bacalah, tutuplah, atau potonglah. Nah, seperti itu merupakan kalimat perintah. Kemudian memakai kata kerja aktif. Lalu disajikan secara urut atau runtut. Dan teks petunjuk juga memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan teks, kemudian material yang berisi alat dan bahan, kemudian langkah kerja. Jadi ada 3. Kita lihat di contoh. Misalnya, petunjuk memakai kipas angin, petunjuk menyalakan komputer, petunjuk membuat mie instan, atau petunjuk penggunaan obat. Nah, biasanya di dalam kemasan makanan atau kemasan obat atau barang-barang yang kita miliki itu terdapat petunjuk penggunaannya. Nah, itu merupakan teks petunjuk yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nah, ada petunjuk penggunaan senter. Ya, jadi kalimat-kalimat ini buka tutup. Nah, ini merupakan perintah. Dia kalimatnya kalimat aktif, masukkan, berarti dia teks ini menyuruh kita untuk memasukkan baterai. Nah, ini kalimatnya berupa perintah dan kalimat aktif. Kemudian ada lagi memasak mie. Nah, ini biasanya kita bisa melihatnya di bungkus mie instan atau bisa juga di balik bungkus kopi. Nah, ada banyak yang sering kita jumpai. Kemudian penggunaan obat, biasanya ada urutannya, ada langkahnya. Ini tadi merupakan contoh teks petunjuk yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagian teks petunjuk, misal kita lihat di sini ada petunjuk pembuatan kincir angin. Nah, ada bagiannya. Jadi yang merah ini, judul ini merupakan tujuan. Tujuannya teks petunjuk ini apa? Membuat kincir angin dari kertas. Kemudian
Yang kedua, bagian ini adalah bagian material atau alat dan bahan. Jadi di sini dituliskan alatnya apa saja, bahannya apa. Kemudian yang ketiga adalah langkah pembuatan. Tertulis jelas di sini langkahnya. Yang pertama, apa yang dituliskan, apa yang harus dilakukan, di situ tertulis. Kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di teks petunjuk. Misalnya, petunjuk penggunaan kompor gas. Yang pertama, memasang regulator. Kemudian yang kedua, pastikan tidak ada kebocoran gas. Lalu, nyalakan kompor dengan memutar knob berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang keempat, atur besar kecilnya api. Yang kelima, matikan kompor jika sudah selesai digunakan. Nah, petunjuk ini disusun urut dari awal sampai akhir, tidak bisa terbalik. Misalnya yang matikan kompor ini kita taruh di awal, tidak mungkin, sehingga harus disusun urut. Kuncinya itu. Nah, sekarang tugasnya anak-anak membaca buku paket halaman 22 sampai 23. Kemudian anak-anak membuat kincir angin sesuai teks petunjuk yang ada di halaman 22. Lalu yang ketiga, dokumentasikan atau foto setiap langkah pembuatan dan hasil kincir angin yang sudah dibuat. Yang ketiga, bawalah kincir anginmu yang terbuat dari kertas tadi keluar ruangan. Nah, buatlah kincirmu berputar dengan cara berjalan. Kalian mencoba dengan berjalan, berlari, dan ditiup. Kemudian anak-anak menuliskan perbedaan gerak kincirnya. Setelah melakukan percobaan, anak-anak menulis laporan sesuai dengan format yang Bu Guru sampaikan. Nanti ada contoh formatnya, anak-anak bisa melihat, dan laporannya ditulis di buku tulis, dikumpulkan hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Selamat berkarya, hati-hati dalam penggunaan gunting dan juga benda tajam lainnya. Semangat berlatih, jika ada kesulitan anak-anak bisa bertanya pada Bu Guru. Nah, di sini ada formatnya, anak-anak bisa lihat di sini. Silakan ditulis nanti di buku tulis dan diisi. Kemudian buku tugasnya dikumpulkan hari Sabtu. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.